Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zafira Al-Zahra dengan NIM 4304025008. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Salatiga dengan prodi Psikologi Islam Fakultas Dakwah. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi nilai ujian tengah semester saya, yaitu pada matkul psikologi umum yang diampu oleh Ibu Setia Utami. Hai guys, jadi kali ini aku akan mereview buku yang berjudul Sorry to My Younger Self, I Cannot Make You Happy. Jadi buku ini tuh ditulis oleh Alfi Syahrin dan diterbitkan oleh penerbit Alfi Ardi Publishing, yang mana buku ini tuh memiliki kurang lebih 320 halaman, dan buku ini diterbitkan pada bulan Desember tahun 2024 kemarin. Nah, isi genre buku ini itu isinya tentang self improvement, yang mana kita bisa merefleksikan diri kita dengan buku ini. Nah, untuk lebih jelasnya aku akan menjelaskan di next video. Isi buku ini merupakan perjalanan reflektif penulis dalam berdialog dengan dirinya di masa lalu. Diri kecil yang pernah terluka, kecewa, menyimpan banyak penyesalan. Alfi Syahrin mengajak pembaca untuk menyadari bahwa masa lalu tidak dapat diubah, tetapi dapat dipahami dan diterima agar kita bisa hidup lebih damai di masa kini. Walaupun bukan novel plot naratif biasa, struktur buku ini tuh mengalir dari refleksi masa lalu, kesalahan dan penyesalan, ke proses penerimaan diri, kemudian ke arah konstruksi kebahagiaan dan kedamaian saat ini. Alur buku ini disusun seperti perjalanan waktu, dari masa kecil ke masa remaja, dari masa dewasa muda hingga masa dewasa matang. Setiap bab menggambarkan fase setiap kehidupan dengan pegulatan emosional yang khas, dari rasa kehilangan arah, rasa bersalah, luka batin, dan pencarian makna bahagia. Jadi karena buku ini tuh bersifat refleksi pribadi, maka karakter tokoh lebih bersifat versi diri pembaca dan penulis daripada tokoh fiksi yang terpisah. Tetapi kita bisa membahas tokoh dari dua perspektif. Yang pertama, penulis sebagai narator atau diri sendiri. Yang kedua, diri yang lebih muda atau sebagai persona relatif. Adapun gaya bahasa yang digunakan oleh novel ini yaitu bahasa yang ringan, akrab dan personal. Terus tidak monolog atau menguroi. Jadi terasa seperti obrolan atau curhat daripada khotbah. Habis itu penggunaan kata metafora. Dan yang terakhir itu bahasa dengan kalimat yang mudah dicerna, tidak banyak istilah teknis kehidupan atau jargon psikologis yang berat. Lalu yang selanjutnya ada teknik penulisan. Teknik penulisan yang digunakan yaitu struktur episodik atau fragmentaris, yang mana buku bukan plot konvensional, melainkan kumpulan bab atau bagian yang reflektif, atau setiap bab tuh bisa berdiri sendiri namun terkoneksi. Baru tuh dia tuh pakai narasi first person, yang mana penulis sebagai aku yang berbicara kepada pembaca dan ke versi diri muda. Habis itu ada pertanyaan retoris yang diajukan kepada pembaca. Apakah yang akan kamu sampaikan kepada mereka untuk mendorong refleksi? Habis itu ada kombinasi antara pengalaman pribadi, refleksi umum, dan ajakan tindakan. Lalu ada alur yang tidak linear dalam arti tradisional, lebih ke melompat ke antara masa lalu, sekarang, dan masa depan versi diri sendiri. Nah, sekarang kita ada di keunggulan buku. Nah, menurut aku ada beberapa keunggulan yang ada di dalam buku ini. Yang pertama tuh relasi emosional yang tinggi, di mana buku ini tuh bisa menyentuh pembaca yang
pernah merasakan mengecewakan dirinya yang di versi muda. Lalu yang kedua tuh ada di gaya bahasanya, yang mana gaya bahasa yang digunakan sama buku ini tuh adalah gaya bahasa yang mudah digunakan, dimengerti, tidak berat, bisa dibaca dalam suasana santai namun tetap bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, yang ketiga ada tema yang universal dari buku ini. Buku ini tuh diangkat secara tuh personal meskipun konteksnya individu. Terus tema-temanya seperti penyesalan, penerimaan diri, kebahagiaan adalah hal yang bisa dialami sama banyak orang. Terus yang keempat, buku ini tuh memberikan ajakan untuk bertindak sekarang, tidak hanya merenung. Buku ini tuh juga bisa mendorong pembaca untuk melihat sekarang dan kedepannya, bukan terus-menerus kejebak sama masalah yang ada di masa lalu. Lalu yang terakhir itu ada di format dari buku. Format yang ada di buku itu adalah format yang fleksibel, karena menurut aku karena pendeknya refleksi setiap bab dan gaya personal. Buku ini tuh bisa dibaca sambil menyelip atau dijadikan bacaan pengantar untuk refleksi diri gitu. Nah, tadi kan aku sudah membahas kelebihan yang ada di dalam buku ini. Sekarang aku akan membahas kelemahan atau kekurangan yang ada di dalam buku ini. Kelemahan dan kekurangan yang aku dapat dalam buku ini tuh yaitu mungkin buku ini tuh tidak terlalu mewakili semua pembaca, karena jujur pasti ada pembaca yang merasa jalur hidupnya berbeda sehingga dia tuh ngerasa kurang nyambung di saat membaca buku ini. Lalu tuh pesan yang terasa repetitif, karena aku ngerasanya di setiap bab itu ada sesuatu yang sama, kayak misalnya dari penyebab yang serupa seperti penyesalan, penerimaan, dan kedepannya bagaimana. Dan di situ tuh ada beberapa yang diulang, jadi kita tuh pas ngebaca bab lain itu terasa bab itu tuh kurang baru gitu. Lalu yang selanjutnya tuh tidak semua bab tuh cocok untuk dibaca satu napas, seperti refleksi mendalam bisa menguras, sehingga disarankan membaca secara bertahap. Buku ini tuh nggak bisa sekali duduk, jadi kita tuh ngebacanya harus secara bertahap gitu. Oke, jadi kesan pribadi saya setelah menuntaskan membaca buku ini yaitu saya itu sedikit merasa berdialog dengan versi diri saya sendiri yang sudah saya lama tinggalkan, dan versi muda yang punya mimpi, punya kegudahan, punya harapan yang belum tercapai. Nah, buku ini tuh membuat saya bertanya, apakah yang akan saya katakan pada diriku 10 tahun yang lalu, apa yang ingin saya dengar dari diriku yang sekarang. Saya tuh tersentuh oleh kejujuran narator yang mengakui bahwa tidak selalu kita tahu apa yang terbaik pada saat itu, sehingga tidak adil jika terus menghakimi diri sendiri. Buku ini tuh memberikan ruang untuk saya untuk memaafkan diri saya yang bagi saya tuh sangat penting. Terus saya merasa buku ini tuh seperti surat dari seorang teman saya kepada saya. Namun ada waktu ketika saya ngerasa ini sudah saya baca di bab sebelumnya, karena sudah saya bilang seperti yang ada di kekurangan yang saya bilang itu, dia ini kayak mengulang gitu. Jadi saya ngerasanya kayak ada beberapa bab yang membuat saya berputar di sekitar gitu. Terus saya berpikir bahwa topik refleksi
yang ada di dalam buku ini tuh penting buat kita tuh. Baru secara keseluruhan saya rasa ini bacaannya layak untuk kita yang mau merefleksi diri sendiri. Nah, ini kan bukan sekedar bacaan ringan ya, tapi sebagai buku yang bisa kita buka kembali ketika kita ngerasa terjebak di masa lalu, atau butuh pengingat bahwa kebahagiaan bisa kita bentuk sekarang. Jadi buku ini tuh kayak pelengkap, atau bisa dibilang di saat kita lagi butuh semangat untuk hidup, kita bisa ngebaca ulang buku ini gitu. Jadi buku ini tuh aku rekomendasikan buat orang-orang yang umur 20-an ke atas, karena emang umur segitu tuh yang ngerasain rasanya capeknya jadi orang dewasa, terus penyesalan pas masa kecil. Jadi aku rekomendasiin tuh orang yang 20 tahun ke atas, karena pengalamannya tuh lebih banyak. Terus aku rekomendasiin juga sama orang yang sering ngebandingin dirinya dengan versi dirinya yang dulu gitu. Baru aku juga rekomendasiin buku ini tuh untuk orang yang ingin merefleksikan dirinya. Nah, buku ini tuh juga bisa dijadiin bacaan ulang, karena saya menilai buku ini tuh bisa menjadi pengingat kebahagiaan dan kedamaian yang kita pilih. Terus ketika kita lagi di masa down atau merasa stuck, kita tuh bisa ngebuka ini biar kita tuh ngerasa jadi better lah. Yang pertama, teori dari Kristin Neff, yang mana konsep bahwa kita harus bersikap baik dan perhatian terhadap diri sendiri ketika mengalami penderitaan atau kegagalan, bukan bersikap keras atau terus-meneruskan menyalahkan diri. Buku ini mendorong proses memaafkan diri yang sangat sejalan dengan self-compassion. Selanjutnya ada teori dari Philip Zimbardo dan John Boyd, yang mana orientasi waktu seseorang pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan. Buku ini mengajak integrasi antara masa lalu dan masa depan dan memilih orientasi yang konstruktif sekarang. Yang pertama ada dari surat Al-Fussilat, yang mana artinya, dan jika perkataan-perkataan yang menyesatkan itu datang kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi bisa diartikan bahwa ketika terbebani oleh kata-kata masa lalu atau penyesalan, kita memohon perlindunganlah kepada Allah dan mendapatkan ilmu dan pemahaman. Yang kedua ada dari surat Al-Ankabut yang berbunyi, tiada seorang pun yang akan mati melainkan dengan izin Allah, dan sesungguhnya kepada Kamilah kamu kembali. Arti kaitannya, setiap fase hidup ada dari masa muda, dewasa, dan tua, yang berarti fase hidup adalah sementara dan kita akan kembali kepada Allah. Yang ketiga ada dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal kalian. Hadis ini relevan karena buku ini menekankan nilai diri bukan pada apa saja yang kita capai dulu, tetapi pada bagaimana saya hidup sekarang dan ke depannya. Review buku yang berjudul Sorry to My Younger Self, judul kebalik